Siap, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Terima kasih, masih semangat walaupun sudah les terakhir. Masih semangat, terima kasih ya. Sebelumnya seperti biasa, perhatikan di bawah meja dan kursinya, kutip sampahnya. Kalau masih ada, masukkan ke dalam laci. Nanti pada saat selesai pembelajaran kita, dibuang ke tempat sampah ya nakku. Ya, Bu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita mulai dengan doa. Jadi mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Untuk hari ini Bu juga mau melihat apakah ada hari ini yang absen? Ada, Bu. Siapa itu? Pasya, Bu. Pasya. Bagaimana dengan Pasya? Absen, Bu. Absen. Pasya di CPA ya? Iya, Bu. Berarti banjir orangnya. Karena musim hujan. Ada lagi? Ada, Bu. Siapa itu? Rasmi, Bu. Rasmi. Kenapa Nur Rasmi? Sakit, Bu. Sebelumnya juga Ibu telah menerangkan tujuan daripada kita anak-anak Ibu mempelajari itu menerapkan pencatatan persediaan. Jadi Ibu mau mengingatkan apa saja daripada tujuan pembelajaran menerapkan pencatatan persediaan ini. Jadi setelah mempelajari menerapkan sistem pencatatan persediaan ini, anak-anak didik kami seluruhnya anak-anak Ibu diharapkan nantinya mampu menjelaskan pengertian persediaan. Yang kedua, mampu menentukan pencatatan persediaan. Yang ketiga, apa? Menentukan pencatatan persediaan yang tepat. Dan yang terakhir adalah Mencatat persediaan ke dalam bukunya yang tepat. itulah yang diharapkan, itulah yang diinginkan setelah kita mempelajari materi menerapkan persediaan barang dagang. Sebelumnya kita sudah masuk, berarti Ibu hanya ingin mengetahui apakah anak-anak Ibu masih ingat apa itu pengertian persediaan? Bayu coba. Barang yang disimpan di gudang untuk dijual kembali. Iya, 100 untuk Bayu. Yang berikutnya adalah sistem pencatatan persediaan. Sistem pencatatan persediaan ada berapa, Victor? Ada 2, Bu. Ada 2, coba sebutkan aku. Sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Iya, sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan Periodik. 100 untuk Victor. Kalau sistem pencatatan periodik itu siapa yang bisa coba? Saya, Bu. Iya, Elvin. Sistem pencatatan periodik dicatat di saat akhir periodik saja. Iya, sistem pencatatan periodik itu sistem pencatatan yang dilakukan pada akhir periodik. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke transaksi. Lihat transaksi sama biar tidak membingungkan. Lihat, ingat catatanmu juga perhatikan. Karena kita juga sudah membahas ini minggu yang lewat itu di sistem perpetual, kita juga membahas transaksinya di sistem periodik. Tanggalnya sama, kita lihat supaya nampak nanti jelas perbedaannya. Perbedaan dalam sistem pencatatan atau perbedaan jurnalnya. Mari kita lihat untuk tanggal 1. Untuk tanggal 1 lihat di sini untuk tanggal 1 apa di situ kita lihat dibeli barang dagangan secara tunai 70 juta. Kalau dia perpetual persediaan barang dagang pada utang dagang. Kalau dia sistem periodik maka jurnalnya adalah Pembelian pada kas. pembelian
kalau di catatannya nanti, apa ya? Apa namanya? Lurus itu antara puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan ya. Kita tadi sudah membentuk kelompok, Ingat kelompok masing-masing kan? Ingat, Bu. Lihat untuk kerja kelompok kita, yaitu lihat di LKPD masing-masing. Buka LKPD-nya, kerjakan dalam bentuk format jurnalnya, dibuat nanti, ditulis nama-nama kelompoknya, baru di bawahnya lah hasil kerja kelompoknya. Dan semua harus aktif. Keaktifanmu adalah nilai kelompokmu. Jadi jangan ada yang duduk manis. Ibu tunggu 10 menit. Mengerjakan soalnya nanti kita presentasikan. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Bisa juga sesama kelompok, bisa antar kelompok, bahkan sama ibu pun bisa. Tidak masalah, jangan ragu. Sudah siap? Mari kita mempresentasikan hasil kelompok kerja masing-masing. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi, kalau ketika kelompok temanmu atau misalkan kelompok satu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kelompok yang lainnya aktif mendengarkan, menyimak, supaya bisa memberikan saran nanti atau pendapat ketika kelompok yang mempresentasikan itu salah, ya. Jadi diingatkan sekali lagi harus aktif. Selain dari hasil presentasi kelompokmu, ketika kelompokmu atau anggota kelompokmu menanggapi kelompok lain, itu nanti menjadi nilai di kelompok kalian. Oke?
setiap kelompok atas saran dan perbaikan yang dari kelompok lain supaya diperbaiki hasil kerja kelompoknya. Jadi terima kasih bahwa sekarang kita sudah selesai. Ibu mau membacakan kelompok yang aktif, kelompok yang paling baik. Jadi jangan merasa berarti kami tidak baik, bukan. Baik semua tapi ada yang terbaik. Kelompok terbaik adalah kelompok 3 yang dipegang oleh yang diketuai oleh Lola. Tidak salah dan 2 kali memberikan kritikan atau saran. Ya. Kira-kira dari pembelajaran kita awal sampai sekarang, dari pembelajaran kita pada saat kita mengerjakan transaksi sampai kita mengerjakan kelompok dan sampai dipaparkan, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menarik kesimpulan? Oke, Lola. Masih tetap kelompok 3 ya. Kesimpulannya adalah yang pertama, sistem pencatatan produk periodik adalah sistem pencatatan barang dagang yang dilakukan pada akhir periode, dan pada saat terjadi transaksi penjualan pada sistem periodik tidak perlu dicatat harga perolehan, tetapi dicatat pada akhir. Iya. Jadi mari kita sama-sama menyimpulkannya. Yang pertama adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, bahwa sistem pencatatan periodik itu adalah pencatatan yang dilakukan pada akhir periodik. Yang kedua apa? Yang kedua adalah apa, Lola, tadi? Tidak perlu dicatat harga perolehannya. Kalau di sistem pencatatan periodik, kalau terjadi transaksi kita tidak perlu mencatat harga pokok perolehan. Nanti kita catat pada akhir periode. Dan satu lagi tambahannya dari Ibu, bahwa di dalam sistem periodik kalau terjadi pembelian tidak kita catat persediaan barang dagang, melainkan apa? Pembelian. Sebelum kita mengakhirinya, lihat bukumu halaman 263 KD 39. Nah, pelajari di rumah, dibaca bukunya supaya kita aktif, jangan bingung-bingung. Jadi bisa saja kelompok ini nanti Ibu roker, bisa saja dia tetap ya dipelajari. Dan untuk soal pengetahuan yang ada di LKPD atau pilihan berganda, itu kerjakan di rumah, minggu depan kita kumpulkan. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru kita, hormat, Siang, Bu. Selamat siang anak-anak Ibu, dan semua langsung pulang ke rumah supaya orang tuanya tidak dicariin ya.